Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa untuk 2 tahun wafatnya Ibu Almarhumah Mariana atau Yap Liang Yung. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua, tentunya doa-doa yang akan kita bawakan akan membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Dan atas nama keluarga, anak-anak, mempersembahkan sajian makanan ini sebagai tanda hormat, tanda bakti kepada beliau yang tak tiada. Marilah dengan penuh kusuk keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva para suci, kita bawakan doa-doa dengan hikmah. Dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kita tuntun menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji melahirkan sifat kebaikan Buddha Nusati secara lengkap. Ite peso bhagava arahang sama sambuddho, wicacarana sampanno sugato lokawidu, anuttara purisa dhamma sarati, Sata dewa manusanang buddha bhagawati, Buddhang jiwitang yawan nibbanang saranang gacchami, Yeca Buddha atitaca, Yeca Buddha anagata, Pacupanna caye Buddha ahang vandami sabadang, nati me saranang anyang, Buddha me saranang parang, etena sacawacena hotu me jaya manggalang,
utama genawandehang pada pasuparutaman budaya kalito dosa buddha kamatutamaman. Halaman 7. Memuliakan keluhuran sifat kebajikan Dhammanusati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akalika ekipasika opanayika pacatang peditabo vinyukiti dhammang jiwitang yawa nipanang saranang gacchami yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagatang pacupanna caye dhamma akang mandami sapadang nati me saranang anyang dhammo me saranang parang etena sacawacena hotu me jaya manggalang utamang ginawandehang dhamman cati widang warang dhameyo kalito dosa dhammo kamatutamaman. Halaman 9. Memuji meluhurkan sifat kebaikan Sangganusati. Supati pano bhagavato sawaka sanggam ojo pati pano bhagavato sawaka sanggam nyaya pati pano bhagavato sawaka sanggam sami cepati pano bhagavato sawaka sanggam yadidang catari purisa yugani atta purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggam ahuneo bahuneo jakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti sanggang ciwitang yawa nipanang saranang gacchami yeca sangga atitaca yeca sangga anagatang pacupanna caye sangga ahang wandang misa padang nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacawacena hotu me jaya manggalang utamang ginawandehang sanggang cati widutaman sanggeyo kalito doso sanggo kamatutamaman. Kita lanjutkan dengan membaca mengulang kembali beberapa sutta atau khotbah Sang Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan tubuh jasmani manusia atau kehidupan ini. Dibuka halaman 16. 16 perenungan akan ketidakkekalan. Kita baca bersama-sama. Baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung dan paru-paru, ginjal dan limpa kecil. Terdapat pula ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, getah sambungan empedu dan genuk atau gaji.
melalui 9 lubang kotoran terus-menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata, kotoran telinga keluar melalui telinga. Ingus mengalir melalui hidung. Ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan. Kotoran dan peluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati sebagai bangkai di dalam kuburan, bengkak, biru dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Mayat itu dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan dan cacing-cacing, burung gagak, burung nasar dan binatang-binatang lainnya. Dalam dunia ini siswa yang bijaksana telah mendengar sabda Buddha, mengerti dengan benar karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk, seperti itu badan ini akan terjadi. Lepas kalah belenggu badan ini, baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana yang bebas dari keinginan dan kemelekatan, ia akan mencapai nibbana, kekal tenang dan bebas dari kematian. Badan kotor yang berkaki 2, yang membawa bau busuk penuh dengan kekotoran yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian orang menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Kita lanjutkan dengan sutta atau khotbah Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, memberikan persaksian kepada yang telah meninggal. Halaman 18 kita baca bersama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan atau ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku,
dan pahala besar yang telah kalian capai. Kita lanjutkan dengan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Dibuka halaman 26. Kita baca bersama-sama. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, dari segala kesulitan maupun dari mimpi-mimpi buruk. Dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34 Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Semoga almarhumah segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyainya ketika beliau masih hidup, sehingga akan mengambil kebebasan untuk telah di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan atau kebajikan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara Mari sa
ditutup, masih di bawah. Marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi kita pancarkan, kita doakan almarhum Mah Mariana atau Yap Liang Yung. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, dengan kekuatan pemancaran meditasi yang akan kita berikan mampu membantu perjalanan arwah beliau untuk menuju alam yang lebih berbahagia. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, Ibu almarhumah Mariana atau Yap Liang Yung. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih untuk Ibu almarhumah Ibu Mariana atau Yap Liang Yung. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Banyak yang melatar belakangi di kalangan umat Buddha berkaitan dengan orang yang telah tiada, yang telah meninggal, diberikan doa-doa, diberikan pelimpahan jasa. Ini berkaitan dengan kemampuan Sang Buddha dan juga kemampuan dari siswa Buddha yang mempunyai kemampuan melihat, menerawang, meneropong alam-alam kehidupan. Dicontohkan Sang Buddha sendiri mempunyai kemampuan ketika beliau setelah mencapai penerangan sempurna, salah satu kemampuan beliau adalah bisa melihat makhluk-makhluk, bisa melihat alam-alam kehidupan. Dijelaskan di dalam kalangan umat Buddha ada 31 alam kehidupan yang bisa dihuni, yang bisa didiami oleh makhluk-makhluk hidup. 31 alam kehidupan ini ditempati berdasarkan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh makhluk hidup, termasuk baik yang hidup maupun setelah meninggal. Sang Buddha pun mempunyai kemampuan. Kenapa manusia ini dilahirkan di tempat ini, di keluarga ini, menjadi seperti ini. Demikian pula kepada makhluk-makhluk atau roh-roh yang telah meninggal, itu pun Sang Buddha mempunyai kemampuan itu. Ketika istana Raja Bimbisara pada malam hari terdengar suara yang gaduh, yang aneh, menjerit-jerit, ya, mungkin minta tolong, ya. Kemudian raja ketakutan, kemudian minta petunjuk kepada Sang Buddha. Sang Buddha dengan kemampuannya bisa melihat bahwa makhluk-makhluk yang datang istana itu adalah leluhur-leluhur keluarga Raja Bimbisara yang menunggu, yang berharap pelimpahan jasa atau doa dari keluarga yang masih hidup. Maka Sang Buddha pun menyarankan kepada Raja Bimbisara untuk mengundang para biku dan memberikan jamuan makan, dan kebaikan dari memberikan jamuan makan itu dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Setelah diberikan pelimpahan jasa,
kemudian para leluhur terbantu dan terdorong telah di alam yang bahagia. Ada juga cerita Biku Moggallana yang mempunyai kemampuan juga pada satu ketika dia menerawang meneropong bahwa ibunya yang telah meninggal telah di salah satu alam penderitaan, alam neraka. Sebagai seorang anak yang berbakti, dia pun juga ingin menyelamatkan ibunya, membantu ibunya untuk segera terlahir di alam bahagia. Kemudian juga minta saran kepada Sang Buddha. Akhirnya Biku Moggallana pun juga berdana kepada Arya Sangga, sangga-sangga yang telah mencapai kesucian dan kebaikannya itu dilimpahkan untuk ibunya yang telah di alam penderitaan sehingga bisa membantunya. Dan cerita-cerita yang lain di luar agama Buddha pun juga ada, menolong, membantu leluhur-leluhur atau arwah yang dalam keadaan menderita. Pernah mendengar saya juga ada salah seorang nabi ya, ketika melewati satu perkuburan ya, satu tempat di situ, dia bisa melihat bahwa salah satu kuburan itu arwahnya sedang disiksa di alam penderitaan. Kemudian untuk mengurangi penderitaannya itu mengambil pelepah atau tangkai atau batang dari pohon kurma, kemudian ditancapkan di kuburan itu. Ya, itu bisa membantu batang kurma ini masih basah, kemudian ditancapkan di situ. Mungkin ya dari cerita ini juga kalau kita lihat di beberapa kuburan itu di situ ada kendi ya, ada payung, ada sapu juga. Kalau kendi di situ isinya kan air. Seandainya yang di dalam itu di alam panas, alam neraka, kendi air tadi bisa membantu ya. Kemudian juga ada kita lihat di kuburan itu ada sapu ya. Disapu di situ sebagai simbol jalan yang dilalui oleh arwah itu biar bersih, maka dibekali dengan sapu. Kemudian ada lagi dikasih kelapa muda atau degan ya di situ ya. Filosofinya kalau degan, kamu kalau ditanya malaikat nanti jangan deg-degan ya. Degan, jangan kaget ya, deg-degan ya. Dan masih banyak lagi simbol-simbol yang dipakai oleh seseorang untuk membantu arwah yang telah meninggal sekiranya terlahir di alam penderitaan itu bisa membantu untuk mengangkat atau membantu untuk mempelapang jalan yang dilalui oleh leluhur. Bagi kalangan umat Buddha, memberikan bantuan seseorang yang telah meninggal bukan saja dilakukan bagi leluhur-leluhur atau arwah-arwah yang telah di alam penderitaan, alam neraka. Seseorang yang telah di alam surga pun itu juga masih perlu bantuan. Karena menurut pandangan agama Buddha, alam surga pun juga masih mengalami penderitaan, masih akan sakit, masih akan lahir, masih akan menderita juga. Maka ketika ibu dari Sang Buddha ini, Dewi Mahamaya, telah di salah satu surga pun Sang Buddha menyempatkan diri untuk berkunjung, untuk membabarkan Dharma Abhidhamma, untuk segera mencapai pembebasan. Ini artinya orang yang telah di alam surga pun masih perlu bantuan dari orang lain untuk mewujudkan pembebasan secara total atau mencapai nirwana. Pada kesempatan ini, di saat kita memperingati 2 tahun wafatnya Ibu Almarhumah Mariana, atas nama keluarga memberikan saji-sajian makanan-makanan ini. Ini juga salah satu tradisi ya, yang diwariskan dari tradisi nenek moyang, yang ditradisikan dari salah satu agama juga. Memberikan saji-sajian makanan berarti kita simpatik kepada orang tua kita. Seandainya di alam sana itu belum terjamin kesejahteraannya, kita berikan persembahan makanan ini. Bahkan ada juga seseorang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, selalu berpikir tentang keadaan di alam sana. Ada yang bakar rumah-rumahan. Jangan sampai di alam sana orang tua kita tidak mempunyai tempat tinggal. Ada dikasih pesawat ketika berpergian biar perjalanan lancar. Dikasih mobil, dikasih becak
dan juga ada juga dikasih pembantu biar di sana pun tidak kecapean. Ya, selalu berpikir untuk membahagiakan orang tua, selalu berpikir untuk membantu orang tua dikala orang tua kita masih hidup maupun telah meninggal. Itu sebuah tradisi yang bagus yang perlu dilestarikan sampai kapanpun. Rasa bakti yang tinggi kepada anak-anaknya akan membahagiakan arwah untuk memiliki rasa bahagia juga. Rasa bakti yang tinggi anak-anaknya akan mengkondisikan arwah itu segera menempati alam bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki arwah itu tercipta atas bantuan yang kita berikan di dunia ini. Disebutkan tadi di dalam tujuan dan manfaat memberi doa, dikatakan oleh Sang Buddha, di alam sana tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada lalu lintas keuangan. Di alam sana bukan berarti semua alam di sana. Sang Buddha menunjuk pada salah satu alam, yaitu para dhatu jiwika. Salah satu alam yang di situ bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang masih hidup ini. Sebab ada alam-alam yang lain, alam penderitaan, itu tidak bisa menerima pelimpahan jasa, tidak bisa menerima dukungan doa dari yang hidup. Ada beberapa alam yang tidak bisa. Nah, kita antisipasi seandainya orang tua kita saat ini terlahir di alam penderitaan dan alam penderitaan itu bisa menerima pelimpahan jasa, maka pelimpahan jasa itu berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Seandainya ya leluhur kita tidak memerlukan pelimpahan jasa lagi atau tidak bisa menerima, kebaikan yang kita lakukan ini tetap ada gunanya, tetap ada manfaatnya. Banyak makhluk-makhluk di alam penderitaan yang masih terkait dengan karma-karma kita, hubungan karma kita di masa kehidupan yang lalu membutuhkan pelimpahan jasa. Jadi kebajikan Bapak Ibu pun juga tidak pernah akan sia-sia. Kita berharap doa ini selama 2 tahun ini apabila almarhumah belum menempati alam bahagia, apabila telah di alam penderitaan dan perlu bantuan dari keluarga yang masih hidup, apa yang kita lakukan ini berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih baik. Dan setelah di alam yang lebih baik, alam surga bahagia, selalu memberikan doa restunya kepada anak-anaknya, putra-putrinya untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dalam penghidupan maupun mewujudkan cita-cita harapan-harapan beliau yang belum sempat terwujud atau terlaksana. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 38. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini sepenuhnya untuk almarhumah Mariana atau Yap Liem Yung. Kita baca bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang ku perbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang ku kasih serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang ku persembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Demikianlah rangkaian pembacaan doa. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhumah Ibu Mariana terdorong tadi alam bahagia segera menjadi kenyataan.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sekarang foto